Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kita akan bahas terkait informasi terbaru ya P3K Sekolah Induk. Kira-kira bagaimana posisi P3 Sekolah Induk mengisi formasi induk jika terjadi perenggingan P3. Nah, ini ceritanya pertanyaan dari salah satu subscriber ya yang mempertanyakan bahwa dirinya ini adalah guru honorer P3, yang dia satu-satunya guru honorer P3 yang ada di sekolah induknya, dan di sekolah induknya itu ada kebutuhan formasi. Nah, kira-kira nanti apakah tetap di ranking dan bagaimana potensi kelulusannya? Ya, kita langsung to the point saja teman-teman ya. Di sini dipertanyakan teman-teman ya, bahwasanya saya P3, saya guru kelas, saya satu-satunya mengikuti P3K tahun ini di sekolah induk. Namun di wilayah saya yang mendaftar P3K, status P3 dua kali lipat dari jumlah formasi yang dibuka. Wow, apakah ada peluang untuk saya lulus dan ditempatkan di sekolah induk, atau tetap berlaku perengkingan? Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali teman-teman ya. Dan pasti banyak teman-teman yang terwakili dengan pertanyaan teman kita yang satu ini. Jadi ceritanya guru ini adalah P3 ya, posisinya P3, di sekolah induknya ada kebutuhan. Ternyata pendaftar P3K untuk status P3 yang ada di daerah ini dua kali lipat teman-teman ya, dua kali lipat lebih banyak dari formasi yang dibuka. Saya ulangi, dua kali lipat lebih banyak dari formasi yang dibuka. Pertanyaannya sekarang, apakah ada peluang untuk guru ini untuk ditempatkan di sekolah induk atau tetap berlaku perenggingan? Jawaban admin di sini, tidak ada istilah kunci formasi teman-teman ya. Tidak ada istilah kunci formasi. Karena kenapa? Karena formasi itu seluruhnya itu ada pada dinas pendidikan. Jadi nanti dinas pendidikan yang melakukan distribusi penempatan ya, atau pemerintah daerah yang melakukan distribusi penempatan ketika sudah ada pengumuman kelulusan untuk penempatan. Seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian bagi P3 di sekolah induk, ingat Bapak Ibu ya, ketika misalkan sudah penempatan P1, P2 juga sudah ada jatah, kemudian P3 ternyata ada kebutuhan di sekolah induk yang tidak terisi oleh P1, P2, dan ternyata dari luar itu banyak sekali pelamar P3 juga teman-teman, bahkan dua kali lipat dari formasi yang tersedia. Teman-teman ya, itu harus berupaya agar bisa mendapatkan nilai yang bisa bersaing dengan sesama P3. Kenapa saya katakan? Karena keuntungannya Bapak Ibu itu ada kebutuhan di sekolah induk. Sehingga ketika misalkan Bapak Ibu itu mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang tinggi, maka besar peluang Bapak Ibu itu ditempatkan di sekolah induk Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan? Karena dari pihak Kemendikbudristek itu akan tetap mengutamakan guru honorer induk yang di sekolah induknya itu ada kebutuhan.
Oke, seperti itu kira-kira jawaban sementara ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini hasil pertanyaan admin dengan Ketua FGPPNS. Di sini dikatakan intinya diutamakan yang punya induk. Setelah itu yang non induk. Peluang negeri 80% dan P4 itu 20% teman-teman ya. Contoh misalkan kita buat perumpamaan seperti ini ya. Misalkan anggaplah di sini ada beberapa sekolah ya teman-teman ya. Anggaplah ada beberapa sekolah. Ini 1 2 3 4 5 ya. Kemudian 6 7 8. Ada 8 sekolah ya teman-teman ya. Nah, di sini ada P3 ya, ada P3. Kemudian ada kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Di sini ada juga P3 ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada P3. Nah, ya, di sini juga ada P3. Nah, di sini tidak ada P3, ini lowong. Nah, kemudian jadi ceritanya di sini ada 8 sekolah. 3 sekolah itu ada P3-nya tapi tidak ada kebutuhan. 5 sekolah ada guru P3-nya tapi tidak ada kebutuhan. Sedangkan ada 1 sekolah ada P3 dan ada kebutuhan, dan 2 sekolah lainnya itu sama sekali tidak ada sama sekali ada kebutuhan tapi kekurangan guru Bapak Ibu ya. Nah, di sini nantinya ketika terjadi setelah pelaksanaan tes CAT BKN, maka nantinya anggaplah ini mendapatkan nilai tertinggi, misalkan 200 ya, 200, kemudian ini 150 misalkan teman-teman ya. Ini 150 teman-teman ya. Kemudian misalkan ini 155 ya. Di sini 145, sedangkan di sini anggaplah juga ya 50 lah ya teman-teman. Nah, 150 di sini 147. Nah, otomatis yang paling tinggi nilainya ini kan 200 ya. Ini akan ditempatkan di sekolah sini. Yang 150 ini akan ditempatkan di sekolah ini. Nah, ternyata peringkat ketiga itu ini dia lulus juga, dia mendapatkan nilai tertinggi 155, tapi di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan teman-teman ya, tidak ada kebutuhan sama sekali. Nah, sedangkan di sini ada 1 guru P3 dan sekolah induknya itu ada kebutuhan tapi dia mendapatkan nilai 150. Dia kalah bersaing dengan yang guru yang di sini yang tidak ada kebutuhan di sekolah induknya 155. Nah, otomatis yang mendapatkan nilai 155 ini dalam satu instansinya itu pihak Kemendikbudristek bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah itu akan berupaya mencarikan sekolah untuk guru yang sudah lolos ini di P3 untuk ditempatkan, dan dia tidak akan mungkin dibawa ke sekolah yang di sini. Meskipun dia menang nilai, nilai dengan guru induk P3 yang ada kebutuhannya, dia akan diupayakan dulu masih dicarikan sekolah yang memang masih membutuhkan guru. Sedangkan ini yang 150 dia menang angka dengan yang di sini otomatis yang 150 ini itu potensinya untuk mengisi formasi itu besar, maka dia kemungkinan akan mengisi formasi di sekolah induknya karena tidak ada menggeser P3K guru Bapak Ibu. Sedangkan ini yang dapat 155 itu akan dicarikan sekolah dulu oleh pemerintah daerah, kira-kira mana sekolah yang bisa diisi tanpa harus menggeser guru induk yang ada di sini. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan formasinya 10 atau 9, nah otomatis seperti itu Bapak Ibu ya. Itu tidak akan menggeser guru induk. Logikanya tidak menggeser guru induk Bapak Ibu. Makanya di sini kita katakan teman-teman ya, makanya kita katakan di sini teman-teman ya, ini intinya diutamakan yang punya induk, baik itu P1, P2, P3 itu tetap diutamakan yang memang memiliki kebutuhan di sekolah induk. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini dikatakan ya ya seperti ini. Kita coba cek di sini, bukan itu ini ya. Ini teman-teman ya. Ini dia. Nah, inilah pentingnya ini teman-teman. Inilah fungsinya kenapa formasi seluruhnya itu ditempatkan pada Dinas Pendidikan. Apa sih tujuannya formasi seluruhnya itu pada Dinas Pendidikan? Tujuannya itu cuma satu, agar tidak menggeser guru honorer induk, baik itu P1, P2, P3. Nah, nantinya anggaplah misalkan ya,
Ini kan yang menjadi pemenang teman-teman ya, nggak menjadi pemenang. Ternyata di sekolah induknya itu kelebihan guru ya. Maka nanti akan dicarikan sekolah yang masih kosong tanpa harus menggeser guru yang ada di sekolah A dan guru yang ada di sekolah B, karena sudah tidak ada lagi istilah geser menggeser teman-teman ya, tidak ada istilah lagi menggeser menggeser, sehingga yang pemenangnya itu akan dicarikan sekolah yang berpotensi untuk diisi, dan itu diberikan mandat teman-teman dari Panselnas kepada pemerintah daerah, termasuk juga Dinas Pendidikan, karena pemerintah daerah itulah yang mengetahui sebenarnya oh guru ini bisa ditempatkan di sini, oh guru ini tidak bisa menggeser guru yang ada di sana. Seperti itu kira-kira ya. Jadi logikanya P3 yang ada kebutuhannya di induk, apa yang harus dilakukan, strategi apa yang harus dilakukan. Strateginya cuma satu, untuk guru induk P3 itu wajib untuk fokus belajar agar mendapatkan nilai terbaik, agar bisa mendapatkan nilai tertinggi, sehingga lebih memperkuat posisi Bapak Ibu sebagai guru honorer induk yang di sekolah induknya itu masih ada kebutuhan. Logikanya seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman paham apa yang admin maksud. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.